Baik pemirsa, pada saat ini saya berada di gereja GKPPD Napagaluh, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Di sini kita bisa melihat bahwa kedamaian dan kerukunan beragama antara pihak Nasrani dan Islam sangat luar biasa di wilayah Kecamatan Danau Paris. Nah, pemirsa, kita langsung berhadapan dengan Bapak Boas Tumangger. Beliau adalah tokoh yang dipercaya untuk menjadi juru bicara. Dan di sini juga ada Bapak Jaris Tumangger. Beliau adalah perwakilan dari pihak gereja GKPPD Napagaluh, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, di mana beliau sebentar lagi akan memberikan konfirmasi terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu. Artinya dalam pertemuan ini kita ingin dengan kedamaian ya Bapak Boas ya. Iya. Bapak Boas Tumangger. Ada pro kontra terhadap masalah agama Nasrani dan agama Islam di Aceh Singkil. Artinya kami datang kepada Bapak untuk mendapatkan pesan-pesan damai dan konfirmasi-konfirmasi damai. Pertanyaan kami adalah 12 Agustus yang lalu tiba-tiba ada teman kita yang mengupload ke Facebook terkait diresmikannya gereja ini menjadi resort. Kita ingin tahu langsung dari Bapak Boas Tumangger bagaimana kronologi yang sebenarnya. Terima kasih. Begini, memang betul pada tanggal 12 Agustus tahun 2018 yang lalu GKPPD GKPPD Biskang ini ataupun Napagaluh ini betul mengadakan ada acara peresmian resort namanya. Dalam hal ini perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa yang pengertian resort itu bukan berarti itu mau menambah gereja atau yang mungkin barangkali yang ada beredar di luar itu kami ini telah mendapatkan izin, tidak. Sebetulnya resort itu sesuai dengan tahapan anggaran dasar anggaran rumah tangga GKPPD itu sendiri. Nah, jadi terkait dengan resort yang disebut-sebut dengan resort itu bahwa kami telah mendirikan itu, pengertiannya itu hanya bagian dari pelayanan, tidak lebih dari itu, pelayanan. Dan itu memang hanya khusus internal GKPPD, bukan artinya ketika memang itu dibuat resort, kami tidak harus mesti dapat izin dari kepala desa dan lain sebagainya. Jadi ini murni dari resort. Namun belakangan kita lihat bahwa di masyarakat menganggap dengan berdirinya resort GKPPD Napagaluh menjadi resort Biskang ini dianggap menjadi suatu bagian dari proses izin yang selama ini kita buat. Sesungguhnya kami juga sangat mentaati apa yang sudah kita sepahami dan kita sepakati dulu, bahwa sampai hari ini kan belum ada keputusan pemerintah dalam hal itu memberikan izin terkait dengan gereja-gereja, berapa gereja yang diberikan izin di Aceh Singkil ini. Dan kami juga tidak akan berani melakukannya itu tanpa izin itu dulu dikeluarkan, kan kira-kira begitu. Ada informasi yang mengatakan bahwa ada oknum pejabat di Aceh Singkil yang memberikan backup secara diam-diam bahwa silakan bikin saja menjadi resort. Itu benar atau tidak? Sebenarnya bukan orang membackup, tidak. Artinya begini, kalau di kami kalangan Nasrani ataupun dari pihak gereja biasanya begini, kalau kita mau mendirikan gereja ini itu biasanya kita ada mengharapkan donatur dari teman-teman, biasanya begitu. Jadi artinya membackup bukan membackup dalam artian udahlah kita nggak usah takut, dirikan aja, bukan begitu. Nah, kalau yang namanya memberikan sumbangan, itu jelas ada. Bapak Boas Tumangger, kemarin di Pondok Pesantren Al-Mutakin itu ada rapat terkait bahwa di situ 16 Agustus kali itu yang pertama. Tanggal 16 Agustus ada, kemudian rapat kedua itu tanggal 5 September kemarin. Di situ dari pihak tokoh Muslim mengatakan bahwa untuk perizinan gereja dikembalikan kepada perjanjian tahun 2001 bahwa hanya boleh di Aceh Singkil 1 gereja dan 4 undung-undung. Itu pernyataan-pernyataan dari tokoh Muslim, bukan dari Pemda Aceh Singkil. Artinya
Bapak Boas Tumangger mewakili pihak Nasrani yang ada di Aceh Singkil berhak memberikan pendapat atau saran atau permintaan. Silakan Bapak. Terima kasih. Terkait dengan mengenai masalah perizinan, saya rasa kita sama-sama mentaati dan mengikuti tata main dan aturan yang berlaku di negara kita ini. Kalau mengenai masalah itu kembali kepada tahun 2001 atau tahun 2012 atau tahun 2015 yang lalu pasca konflik yang kemarin, itu tidak jadi masalah. Kalau memang itu menjadi salah satu mempersatukan kita umat beragama di Aceh Singkil ini. Ya. Tapi kami yakin dan percaya bahwa pemerintah kita ini masih kita harapkan untuk memberikan satu solusi yang terbaik. Sebab begini, kalau kita kembali kepada tahun 2001, Ya. yang namanya satu gereja dan 4 undung-undung, apakah memungkinkan terhadap umat Nasrani yang ada di Aceh Singkil ini? Karena boleh kita lihat dan bisa kita lihat di catatan sipil di Aceh Singkil bahwa populasi orang Nasrani juga di Aceh Singkil ini besar. Jadi ya mungkin saja itu bagi kami, kalaupun memang harus itu keputusan, ya jelas-jelas mungkin kita kurang sepaham dengan hal itu. Minimal pada tanggal 12 Oktober tahun 2015 yang lalu, di situ kan ada kesepakatan. Minimal di gereja Kabupaten Aceh Singkil ini ada 12 gereja yang tadinya disepakati untuk diberikan izin. Ya. Walaupun pada sampai saat ini pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ini belum bisa mengeluarkan, dengan alasan mungkin itu alasan karena ininya belum terpenuhi, itunya belum terpenuhi, itu kita kan tidak tahu. Nah, pada intinya kalau dari kami kalangan Nasrani ataupun Kristen yang ada di Aceh Singkil ini, ketegasan pemerintah. Kalau pemerintah hanya memberikan izin satu, buat surat bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ini hanya memberikan izin satu gereja di Kabupaten Aceh Singkil kepada orang Nasrani atau Kristen. Yang kami sayangkan sampai hari ini bahwa, ya ini mohon maaf, Ya. pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ini, kalau boleh kami katakan, secara pribadi saya menyatakannya itu, gimana ya? Kalaupun saya terlampau maju, mungkin ini yang kami rasakan. Sampaikan saja, karena Bapak Boas Tumangger mewakili kaum Nasrani. Kita sudah lama menjerit Bapak. Iya, pertama begini, tahun 2015 yang lalu, kejadian konflik, pasca pembakaran, dan ada saudara kami, teman kami, dari Muslim sampai ada korban. Itu disebutkan bahwa pemerintah Aceh Singkil ini tidak bijak dan tidak bisa memberikan solusi. Dan kami berharap tadinya teman-teman dari Nasrani, ketika ada pemerintahan baru ini, tentu ada perubahan yang baru, tentunya ada memberikan pencerahan yang baru. Kami berharap tadinya, kalaupun hanya 12 dulu yang diberikan izin, ayo dong. Nah itu. Tapi kalau kami sendiri merasakan, jujur, sebenarnya ini bukan dari kalangan Muslim saja yang merasa was-was, yang merasa takut dan merasa ngeri. Dari kalangan kami sendiri, dari Kristen, sampai detik ini masih belum merasakan kekondusifan yang sesungguhnya di Aceh Singkil ini, terkhusus mengenai masalah keberagamaan. Nah itu. Jadi pada intinya begini, kami dari kalangan Kristen yang ada di Aceh Singkil ini sudah cukuplah. Menurut kami dihadapkan dengan teman-teman dan saudara-saudara kami sebagai Muslim. Kami merasa bahwa selama ini kami dihadapkan Seakan-akan memang ada sesuatu yang tidak jelas yang memang sengaja atau bingung ya. Sesungguhnya begini, kami tidak menilai bahwa karena selama kurun waktu 3 tahun hampir,
Ya, nanti per 13 Oktober tahun 2018 ini genap sudah 3 tahun. Selama 3 tahun ini saya menjalani sampai ke pelosok-pelosok yang ada di Aceh Singkil ini. Dan saya seringkali bertanya kepada teman-teman muslim yang ada di Aceh Singkil ini, apa kira-kira yang membuat hati teman-teman dari muslim yang membuat ricu atau yang membuat tidak enak atas perlakuan gereja ataupun perlakuan umat Nasrani yang ada di Aceh Singkil ini. Jadi kita pun biar tahu introspeksi diri gitu. Ternyata begitu kita tanya dengan teman-teman para muslim, mereka juga menyatakan tidak ada. Bisa Bapak ketahui bahwa saya, Boas Tumangger, di kalangan keluarga, kakak saya muslim. Adik kandung saya yang baru kemarin kami jemput dari Lok Semawe, karena kami sudah berpisah selama kurun waktu 20 tahun, juga kami bawa ke Singkil ini. Muslim. Berarti Bang Boas Tumangger punya beberapa keluarga yang memang dari pihak muslim. Paman saya, abang mama kandung saya, muslim. Bibi saya, muslim. Oke, baik. Artinya dari pihak Nasrani menginginkan tidak ada konflik. Sungguh. Dan diharapkan oleh pihak Nasrani dari mulut langsung Bapak Boas Tumangger, damailah negeri ini. Ya. Dan jangan konflik ini ditunggangi oleh siapapun. Gitu ya Pak? Itu. Ini yang kedua. Kemarin ketika Bapak Bupati Aceh Singkil mengeluarkan surat untuk meminta diturunkan dari resort kembali menjadi undung-undung atau gereja, itu dari gereja sudah mengeluarkan surat. Apa tanggapan dari Bapak Boas Tumangger terkait dikeluarkannya surat oleh gereja terhadap bahwa pihak gereja akan memberhentikan proses pembuatan rumah untuk Bapak Pendeta? Apa tanggapan dari Bapak Boas Tumangger? Waktu kami mau melaksanakan acara peresmian resort, kami tidak ada memberikan atau meminta izin kepada Bupati Aceh Singkil. Tidak meminta izin kepada Bupati? Tidak meminta kepada Bupati Aceh Singkil. Dan tidak memberitahukannya kepada Bupati Aceh Singkil. Ya. Tapi demi kebaikan dan keperluan masyarakat umum, dan agar jangan menjadi polemik ini, bangunan rumah pendeta, kami dari masyarakat Napagaluh teman-teman menyurati kepada resort Kota Karangan agar menyampaikan kepada pimpinan pusat kami di Sidikalang untuk mencabut kembali SK yang telah diberikan secara internal. Karena SK yang diberikan oleh pimpinan kami itu secara internal kepada internal juga. Nah, dengan adanya surat Pak Bupati untuk menyampaikan kepada kita bahwa untuk melarang aktivitas itu dan kembali kepada semula, dan karena pertimbangan demi kebaikan bersama agar jangan ada polemik di antara kita, kami siap. Kami telah mengklarifikasi dan kami telah menyampaikan kepada teman-teman bersabar dulu. Artinya secara hati nurani dari pihak teman-teman kita dari Nasrani sebenarnya sedih sekali dengan diberhentikannya rumah Bapak Pendeta. Karena begini, saya potong sedikit. Ini murni rumah, Pak. Ya. Jadi murni rumah. Dan ini rumah ini tempat pelayan yang ada di sini. Ya, tempat pelayanan yang di sini. Ya, pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan. Contoh begini. Ini mohon maaf. Kalau ada masjid, tentu ada di situ imam atau bilal, tentu kan ada fasilitas tempat dia tinggal. Kan kalau nanti pendeta juga tinggal di sini, di gereja, itu nggak layak, tidak layak. Tidak lain, tidak bukan, ini hanya untuk tempat Pak Pendeta. Dan karena sebelum pun ini tadinya diresmikan, dulu sudah ada di sini pendeta, Pak. Jadi ini bukan upaya untuk membuat gereja ini menjadi lebih besar? Oh tidak, tidak.
Dan kami dari Kristen dan dari gereja, sebelum ada izin yang resmi dari pemerintah, sejak tahun 2015 sampai hari ini, kami belum ada. Jangankan untuk membangun, mencet saja belum. Kalau khusus gereja. Tapi demi kebaikan bersama, maka dari gereja mengeluarkan surat untuk menyetujui permintaan dari Bapak Bupati. Beliau ini adalah perwakilan dari gereja yang di Napagaluh ini. Nama Bapak siapa, Bapak? Jeris Tumanggar. Bapak Jeris Tumanggar. Bapak Jeris Tumanggar akan langsung memberikan pendapat beliau sebagai langsung perwakilan dari gereja Napagaluh. Silakan, Bapak. Ya, gini Pak, karena kita sudah menerima surat dari Bupati atas peresmian tanggal 12 kan gitu, Agustus. Jadi dalam surat tersebut beliau memerintahkan supaya dikembalikan kepada nama semula dan juga bangunan jangan diteruskan. Jadi kami tanggal 24 ya, kami berangkat minta pendapat ke Sidikalang sama pimpinan pusat, dan beliau pun menanggapi supaya dipatuhi perintah Bapak Bupati. Makanya kami menerima surat dari beliau untuk pembatalan resort tersebut. Jadi yang pengurus gereja yang di Sidikalang itu menyetujui. Iya, menyetujui. Oke. Demi untuk perdamaian. Demi perdamaian. Apakah dari pihak Pemda Aceh Singkil ada tekanan kepada pihak gereja untuk mengikuti? Ya, tekanan saya melalui surat ini tadi lah. Melalui surat Karena itu perintah. Nah, perintah. Itu perintah. Iya. Jadi dengan rela hati akhirnya rumah yang akan dibangun untuk demi kepentingan pihak Nasrani untuk melayani pelayan-pelayan Tuhan diberhentikan proses pembangunannya. Pada tanggal 13 Oktober, lebih kurang 1 bulan lagi, dari Front Pembela Islam atau FPI akan datang untuk haul ke Aceh Singkil. Mereka akan datang berziarah ke makam almarhum Samsul, dan kemudian mereka akan mengadakan semacam pertemuan besar. Kekuatan besar umat Islam ini kalau ditanggapi secara negatif bisa merupakan sebuah ancaman. Kalau kita tanggapi secara positif bisa sebagai penyelamat untuk semua umat. Karena yang saya tahu Islam itu adalah rahmatan lil alamin, penyelamat untuk seluruh alam, bukan penghancur alam. Bagaimana pendapat dari Bapak Buas Tumanggar terhadap kedatangan seluruh Front Pembela Islam Aceh datang ke Aceh Singkil? Ada pesan damai yang ingin Bapak sampaikan? Terima kasih. Pertama, kami dari umat Nasrani mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara kami dari teman-teman FPI Front Pembela Islam yang datang berziarah ke makam saudara kami juga Samsul. Mudah-mudahan kehadiran beliau semua bisa menjadi pencerahan lah kepada umat yang ada di Aceh Singkil ini. Kami tidak pernah berpikir negatif karena kami yakin dan percaya bahwa teman-teman muslim sangatlah indah dan kami sangat mengharapkan sekali, dan sampai detik ini saya juga yang paling perlu sekali yang saya dambakan itu adalah persuasif, pertemuan secara persuasif. Kiranya teman-teman yang ada datang dari FPI bersedia merangkul dan memberikan arahan kepada kami. Dan memang jika tidak berkeberatan kami siap kok diarahkan agar supaya bagaimana baiknya. Dan kami sangat berharap sekali betul-betul kedatangan teman-teman yang ada dari FPI ini memberikan satu pencerahan yang paling damai kepada seluruh umat. Kami yakin itu. Kami yakin. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, saudara saya juga muslim kok. Kami hanya dibedakan dengan akidah saja. Kalau saudara, kami tetap saudara. Kami sama kok semua. Baik. Bapak Buas Tumanggar, tolong sampaikan pesan langsung kepada Bapak Bupati. Baik. Karena saya melihat
tidak ada kepercayaan dari tokoh muslim lagi kepada Bupati Aceh Singkil atau Pemda Aceh Singkil terhadap penanganan segera dituntaskannya tentang perizinan gereja. Tolong Bapak sampaikan kepada Bapak Bupati, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan terhadap gereja yang harus diberikan izin pembangunannya. Silakan. Terima kasih. Pertama, harapan kami kepada Bapak Bupati Kabupaten Aceh Singkil, yakni Pak Abdul Musrid, dan Wakil Bupati Aceh Singkil, Bapak Sajali. Bapak Sajali, Dan Bapak Sekda. dan Bapak Sekda Kabupaten Aceh Singkil, Bapak Azmi, kiranya memberikan satu gambaran yang pasti kepada seluruh umat yang ada di Aceh Singkil. Bukan berarti cuma sama Kristen saja. Khusus kepada kami orang Kristen yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini, berlakulah dengan bijak dan berlakulah dengan adil dan junjunglah tinggi hukum yang ada berlaku di Indonesia ini. Itu. Dan kami berharap segeralah buat wacana yang sesungguhnya untuk menjadikan perjanjian yang ada tahun 2015 itu yang disebutkan ada gereja yang 12. Buat solusi yang sesungguhnya. Ketika memang tidak bisa lagi, dan tolong segera juga dibuat surat yang pasti. Karena kalau kami kalangan dari Kristen yang ada di Aceh Singkil hanya pingin kepastian hukum. Ketika memang sudah ada kepastian hukum, sehingga tidak ada lagi polemik terhadap siapapun yang ada di Aceh Singkil ini. Dan kami siap untuk menerima apapun keputusannya ketika memang itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu. Jadi yang selama ini polemik yang terjadi sampai detik ini terlampau banyak sekali wacana yang dibuat, yang ada dibentuk tim. Kebetulan saya sendiri selaku salah satu tim rekonsiliasi perdamaian, percepatan perdamaian. Menurut saya tidak begitu ada yang signifikan yang dijanjikan dalam hal itu. Sesungguhnya kami baru sama-sama kerja. Selama ini kami tidak ada kerjasama. Baru sama-sama kerja. Belum ada kerjasama. Jadi harapan kami kepada Bapak Bupati Kabupaten Aceh Singkil, segeralah hentikan polemik ini. Kami yakin dan percaya bahwa Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Kabupaten Aceh Singkil yang selaku pemegang stakeholder yang ada di Aceh Singkil ini bisa menyelesaikan kalau beliau mau. Tapi kalau memang ini sengaja dipelihara untuk kepentingan politik yang akan datang, itu terserah. Kalau memang pemerintah ini mau menginginkan lagi kericuhan yang ada, sesungguhnya dari kami sudah menganggap bahwa kejadian yang sudah terjadi, kami sangat meminta sekali janganlah sempat terulang lagi. Artinya Bapak Buas Tumangger menyimpulkan dari kata-kata Bapak tadi, kalau Bupati Aceh Singkil Bapak Abdul Musrid, Bapak Sajali Wakil Bupati, dan Bapak Sekda Bapak Azmi tidak segera menuntaskan masalah ini, maka sama halnya dengan mengundang konflik-konflik baru. Artinya kita berharap mereka tegas untuk menghindari konflik. Karena yang mampu menyelesaikan ini hanya beliau-beliau yang punya kekuatan seperti itu, seperti Bapak Bupati. Artinya sekarang Bapak Buas Tumangger sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa Bupatilah yang menghitam dan memutihkan Aceh Singkil, begitu? Oh iya dong. Bupatilah salah satunya, kalau menurut saya, yang bisa menyelesaikan dan mengambil kebijakan terkait dengan wilayah Kabupaten Aceh Singkil ini. Jadi jangan coba-coba salahkan agama Islam atau agama Kristen. Tidak. Boleh kita lihat. Ini mohon maaf, saya berani mempertanggungjawabkan bahwa tidak ada satu Islam pun sampai detik ini yang bentrok ataupun yang berantem dengan saya. Artinya Bapak Buas Tumangger menghargai kaum Islam. Sangat dong, sangat. Dan saya sangat kecewa selama ini ada pemberitaan-pemberitaan yang bias yang disebutkan dengan bahwa Islam yang di Aceh Singkil inilah yang intoleran, yang tidak memberikan ruang kepada itu. Salah. Terbukti selama tahun 2015 yang lalu sampai hari ini, walaupun sebagian teman-teman kita yang beribadah di bawah tenda, nggak ada kok yang ganggu, tidak ada yang melarang, tidak.
kebijakan pemerintah inilah yang sesungguhnya kami harapkan. Kebijakan itu Dari Bapak Bupati. dari Bapak Bupati dalam hal itu. Jadi yang selama ini kami dihadapkan dibentuk sebagai tim rekonsiliasi serta perbandingan. Yang sesungguhnya kalau menurut kami setelah saya pelajari hampir 1 tahun ini, tidak lebih daripada membuang bola panas kepada masyarakat. Seakan-akan yang hari ini bahwa Kristen yang ada di Aceh Singkil ini dengan Islam yang ada di Aceh Singkil inilah yang tidak mau berdamai. Persoalannya tidak itu sesungguhnya. Tidak. Naif sekali ya, Pak. Naif sekali dong. Sudah saya katakan, ketika ada bentrok Islam dan Kristen di Aceh Singkil ini, maka saya dulu potong kakak saya. Jadi menurut Bapak Buas Tumangger, pada saat ini, untuk kedepannya, siapa orang yang paling bertanggung jawab untuk harusnya bisa menyelesaikan konflik ini di Aceh Singkil? Bupati. Bupati. Baik. Setahu saya pemegang rekod di Aceh Singkil ini adalah Bupati. Menghitam putihkan segala sesuatunya Bupati. Tidak bisa dong di luar daripada Bupati. Baik, Bapak Buas Tumangger, semoga Bapak Bupati bisa mensikapi berita yang akan kita sampaikan kepada beliau. Ada lagi yang Bapak ingin sampaikan? Pertama, ini bukan suatu ancaman. Tapi ini dari hati yang paling dalam yang saya rasakan. Ini bukan sebuah ancaman. Ini bukan sebuah ancaman. Kalau konflik ini tidak segera dihentikan dan tidak segera diselesaikan, saya yakin ini tidak lebih dari bagaikan bom waktu. Suatu saat pasti akan meledak. Boleh kita bayangkan, Pak. Bapak bayangkan, pembongkaran gereja itu disaksikan dari beberapa regenerasi. Mulai dari umur 5 tahun, 10 tahun, remaja, dewasa, dan lansia. Mereka menangis. Mereka menangis. Mereka menjerit. Mereka menjerit. Kalau ini tidak kita selesaikan, bagaimana nanti pola pikir? Belum lagi saudara kami yang hari ini korban pada konflik itu Dari pihak Islam. dari pihak Islam. Bayangkan Mereka menangis. berapa menjeritnya. Kalau kami hanya gereja yang dibakar, gereja yang dibongkar. Kalau teman kami dari Muslim, nyawa yang melayang. Bagaimana perasaan orang tuanya? Bagaimana perasaan teman-teman Muslim yang ada di Aceh Singkil ini ketika ini tidak kita selesaikan? Jangan katakan bahwa penyelesaian ini tidak bisa diselesaikan. Karena kami masih percaya kepada hukum yang berlaku. Ketika memang Bapak Bupati menyikapi ini dengan bijak dan tegas, di sini ada penegak hukum, ada polisi. Kalau memang dia merasa takut bahwa polisi belum siap, ada tentara, ada hakim, ada jaksa. Kenapa tidak ini yang di... Artinya dari pihak kepolisian, dari pihak TNI, dari pihak kejaksaan, dari semua pihak itu sangat mendukung Bapak Bupati untuk segera menyelesaikan ini konflik. Seharusnya Tapi secara Bapak Bupati belum selesaikan konflik ini. belum selesai konflik itu. Baik. Kalau menurut saya, secara peraturan dan perundang-undangan, segala sesuatu keputusan yang diputuskan oleh Bupati, tidak ada kata-kata lain untuk tidak didukung oleh stakeholder yang lain. Iya. Itu Sesuai dengan undang-undang. sesuai dengan undang-undang. Ketika memang sesuai dengan undang. Nah, kalau Bupati hanya menginginkan ini cepat selesai, maka ini selesai. Baik. Baik. Tapi kalau Bapak Bupati juga tidak bisa dan tidak mau, jangan katakan tidak bisa, Pak. Ini udah suatu lelucon bagi kami. Ya. Sudah lelucon dong. Tidak mau atau tidak bisa? Pertanyaannya, Jangan-jangan tidak mau. kalau tidak mau itu mungkin. Tapi kalau tidak bisa, itu mustahil. Itu mustahil. Baik, Bapak Buas Tumangger, Bapak Jeris Tumangger, pertemuan kita pada hari ini akan berlanjut ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Siap. Kemungkinan besar kita akan adakan pertemuan antara pihak gereja dengan Bapak Buas Tumangger, kalau bisa bertemu dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk segera menyelesaikan konflik yang sekarang sedang ditunggangi oleh oknum-oknum. Jangan salahkan rakyat. Ketika seorang anak dengan abangnya, ketika seorang adik dengan kakaknya berkelahi, bagaimana tanggung jawab ayah yang memiliki rumah tangga itu? Saya pemirsa Muhammad Studi melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil. Terima kasih.